Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pesta berlangsung dengan semestinya. Gina banyak mengundang para tamu. Senyum di bibir wanita itu tidak berhenti melengkung menyambut rekan-rekannya. Rima tahu, ibu mertuanya itu bukan senang atas pernikahan Rega dengan dirinya. Ibu mertuanya itu hanya senang sebab dia bisa menyombongkan status anaknya pada teman-temannya. Yah, Gina tidak akan dapat roastingan lagi jika nanti berkumpul dengan teman sosialitanya. Sekarang sudah selesai. Sesi foto, salaman, dan makan bersama juga telah usai. Banyak orang-orang yang menanyakan kemana orang tua dari mempelai wanita. Besan tidak bisa menemani menantu saya. Rumahnya jauh, keluarga Rima mabuk kendaraan. Tapi, kami juga sudah resepsi di tempat besan kok. Tentu saja Gina yang menjawab. Ibu dari dua anak itu berbicara dengan lugasnya tanpa hambatan. Lancar jaya meskipun apa yang diucapkannya bukanlah sebuah kebenaran. Kak Rima, Anis berlari menuju kamar Rima yang ada di dekat dapur. Semuanya telah selesai. Mereka kini sudah kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan gedung yang menjadi saksi pernikahan Rega dan Rima yang terjadi begitu saja. Ada apa Anis? Jawab Rima agak canggung sembari membuka pintu kamar. Dia sudah berganti pakaian rumah dengan celana serta lengan panjang polos. Rafa mana? Biar dia ikut sama aku aja ke rumah ibu, ini kan malam pertama kakak. Entahlah, harusnya Rima bersemu mendengar ucapan Anis, harusnya begitu. Namun, apa yang terjadi? Dia malah menghembuskan napas pelan sambil melirik Rafa yang tertidur dengan napas teratur. Anak itu banyak diam. Rima sangat merasa bersalah, takut Rafa tidak dapat menerima keadaan yang jauh berbeda dari sebelumnya ini. Tidak perlu. Rafa bisa tidur dengan kakak kok Nis, dia juga sudah tidur, jawab Rima. Gak apa-apa kak, aku bawa ya Rafanya. Selamat bersenang-senang. Anis nyelonong memasuki kamar Rima yang sempit itu. Dia menggendong tubuh Rafa dan siap membawa ia keluar kamar. Jangan Nis, nanti nyonya bakal marah. Gak, ibu gak marah kok. Nanti Anis laporin ke Papa Amar kalau ibu ngamuk cuma gara-gara Anis bawa Rafa pulang. Rima menarik napas panjang. Tidak ada semangat lagi untuk menahan Anis yang sudah sekali untuk dilarang ini. Anis, sama Rafa pulang dulu ya. Om Bima udah nunggu di gerbang dadah. Tubuh kecil Anis cukup kewalahan menggendong tubuh Rafa di pundaknya. Niat sekali remaja yang satu itu membuat Rima kebingungan malam ini. Tangan Rima terangkat, hendak menutup pintu kamar kembali. Ini sudah larut. Tubuhnya juga amat lelah. Namun, sekelebat pikiran aneh muncul dalam benak Rima. Dia sudah jadi istri dari seorang Rega. Tuannya sendiri. Lalu, sekarang dia harus gimana? Bersikap bagaimana? Apa dia harus tidur dengan Rega juga? Tapi, Ibu Gina alias ibu mertuanya sangat melarang keras Rega dan Rima untuk satu kamar. Ya sudahlah, gumam Rima. Menutup pintu kamar dengan rapat kemudian melangkah menuju single bed. Merebahkan tubuhnya, kini mata Rima sibuk memandang langit-langit kamar. Sesekali menghela napas, pasrah dengan dirinya sendiri. Ini juga salahnya. Rima terlalu cepat mengambil keputusan. Apa karena Rega baik padanya jadi Rima bisa menerima Rega begitu saja? Ini konyol. Konyol sekali. Bisa-bisanya ada orang yang menerima laki-laki yang ingin menikah dengan orang lain.
Dan dia mau saja ketika jadi pengantin pengganti. Iya, itu Rima sendiri. Sibuk memikirkan hal-hal yang membuat Rima kelelahan. Akhirnya mata Rima terpejam juga. Menjemput mimpi yang semoga saja indah. Napas yang teratur. Namun, kedua alis Rima mengkerut seolah tidak nyaman dengan tidurnya. Tangannya juga mengepal. Kepalanya berulang kali menggeleng. Ada apa? Kenapa dia tidur seperti itu? Batin Rega yang baru saja masuk menyelinap ke kamar Rima dengan santainya. Awalnya Rega hanya ingin memastikan apa yang Anis perbuat sampai selarut ini di dalam rumahnya. Ternyata adiknya itu ingin membawa Rafa. Sedari tadi, Rega hanya melihat interaksi Rima dan Anis di atas tangga. Tidak berniat untuk memotong pembicaraan apalagi sampai melarang Anis membawa Rafa pergi. Malam ini Rega tidak ingin banyak bicara. Setelah Anis pergi, Rega berniat untuk kembali ke kamar. Badannya memang sudah bersih tapi masih lelah seharian menyalami tamu yang begitu banyak akibat ulah sang ibu. Baru saja tangan Rega hendak membuka pintu. Namun, urung. Rega membalikan badan dan memilih menuruni tangga. Melangkah menuju kamar Rima yang ada di dekat dapur. Tanpa pikir panjang dia buka pintu kamar itu, sayang pintunya dikunci. Sial. Ini pasti gara-gara ibunya yang melarang Rima dan Rega untuk satu kamar. Dan Rima sudah pasti akan menuruti hal itu. Tapi tidak dengan Rega. Dia kembali ke kamarnya. Hanya untuk mengambil kunci cadangan kamar Rima. Dan berhasil. Pintu itu terbuka dengan pelan. Harum khas tubuh Rima yang pertama kali menyapa hidung Rega. Tubuh Rima yang terlentang dengan mata terpejam membuat Rega sejenak memperhatikannya. Apa yang baru saja dia lakukan? Menyelinap masuk ke kamar Rima. Untuk apa? Tapi, bukankah sekarang Rima adalah istrinya? Tidak salahkan. Sudahlah, Rega terlanjur lelah. Lengan kokoh Rega menggeser tubuh Rima dan ikut membaringkan tubuhnya tepat di samping Rima. Untung saja ranjang ukuran single bed itu cukup untuk menampung dua orang dewasa. Ya, walaupun Rega harus mepet sedikit agar tidak terjatuh. Enak saja dia harus pisah kamar dengan Rima. Rega tidak akan membiarkan itu terjadi lagi meski Gina yang menyuruhnya. Rima istrinya dan Rega berhak untuk melakukan apapun dengannya. Tidak boleh ada yang melarangnya. Tidur Rima terusik. Sesekali bola matanya yang tertutup bergerak tidak terarah. Beberapa kali tubuhnya menggeliat akibat tidak nyaman tidur terhimpit tubuh Rega juga dinding kamar. Akhirnya Rega membuang bantal dan juga guling agar kasur ini tidak terlalu sempit. Sudut bibir Rega terangkat. Lengannya terasa hangat saat ini ketika kepala Rima menindihnya. Tangan kananku sudah kamu jadikan bantal Rima. Apa boleh aku menjadikanmu guling untuk malam ini? Gumamnya terkikik sendiri. Pastinya boleh. Dan kamu tidak bisa menolak. Lanjutnya mulai menaikkan tangan kirinya ke pinggang Rima dan mendekapnya tapi sebelum itu tangan kiri Rega sempat menyentuh wajah Rima. Menyingkirkan helaian rambut yang mengganggu dan menyelipkannya di belakang telinga. Semoga saja Rima tidur nyenyak malam ini. Jangan sampai dia terbangun di tengah malam dan menendang Rega hingga terjatuh dari kasur karena terkejut dengan posisi mereka tidur saat ini. Rima yang awalnya terkejut, raut wajahnya yang gelisah serta tangannya yang mengepal. Kini sudah mulai rileks dan menikmati tidurnya. Apa itu karena ada Rega yang memenuhi ranjangnya? Entahlah. Percaya atau tidak, Rega benar-benar tidak memikirkan nasib pernikahannya dengan Claviora sama sekali. Mungkin karena itu juga pernikahan terpaksa sehingga otak Rega tidak perlu bersedih hati saat pernikahan gagal.
Lagi pula saat ini Rega tengah nyaman mendekap Rima yang perlahan membuka matanya. Rima sempat bingung, kenapa tubuhnya terasa terbelit sesuatu. Namun, saat dia menolehkan kepalanya, jantung Rina terasa berhenti berdetak. Wajah Rega yang begitu dekat dengannya. Hembusan napas yang menerpa wajah Rima itu ternyata milik Rega. Tuan yang sekarang sudah menjadi suaminya. Apa yang harus Rima lakukan? Menendang Rega untuk menjauh darinya atau membiarkan posisi ini sampai Rega bangun nantinya. Tapi ini sudah waktu subuh. Rima harus segera ke kamar mandi. Kak, panggil Rima pelan. Tubuhnya bergerak-gerak tidak nyaman. Ingin melepaskan diri. Balas Rega. Suaminya itu malah mengencangkan dekapannya sampai tubuh Rima benar-benar menempel dengan tubuhnya. Kak Rega, pekik Rima tidak sabar. Rasa takut tiba-tiba datang pada dirinya. Tubuh Rima bergetar, keringat sudah mulai bercucuran. Rima gelisah, dia mulai menggigit bibir bawahnya berharap ini bisa menenangkannya. Tidak Rima, dia Kak Rega. Sekarang dia suamimu. Dia bukan laki-laki brengsek yang melukaimu pada malam itu. Berhentilah merasa takut, batin Rima. Namun, perkataan itu belum mampu untuk menghilangkan trauma yang ada dalam dirinya. Jantung Rina berdetak 3 kali lebih cepat. Kedua tangannya mengepal, seolah itu adalah pegangan untuk melindungi diri. Tidak bisa. Rima menghentakkan kakinya, mendorong tubuh Rega untuk menjauh darinya dan berakhir tubuh laki-laki itu terjatuh di atas lantai dengan wajah yang begitu terkejut. Ringis Rega pelan. Rega bangkit, dia menghampiri Rima dengan perasaan marah. Apa-apaan wanita satu ini berani mendorong dirinya seperti itu. Tidak bisa dibiarkan, Rima harus diberi pelajaran. Namun baru saja hendak melangkah mendekati ranjang. Tubuh Rega terasa kaku. Ada yang aneh dalam diri Rima. Harusnya wanita itu tersipu atau bersikap canggung dengannya. Atau paling tidak Rima akan marah dan merasa tidak terima atas tindakannya ini. Tapi, Rima tidak menunjukkan itu. Mamah dari Rafa ini malam memeluk dirinya sendiri, menyembunyikan wajahnya pada kedua lutut yang ditekuk. Tubuhnya bergerak hebat. Ada apa? Amarah Rega hilang begitu saja saat melihat pemandangan ini. Rima, panggilnya pelan. Rega mendekati Rima, mencoba untuk menenangkan Rima. Perlahan tangan Rega menggapai bahu Rima yang bergetar, mengusapnya, mencoba untuk menenangkannya saat isakan kecil mulai terdengar. Jangan menyentuhku, aku mohon. Rega diam sejenak. Perkataan Rima seolah mengembalikan ingatan masa lalu. Tiba-tiba saja sekelebat bayangan suram itu menghampiri Rega. Namun, Rega tidak ingin berlarut-larut, apalagi Rima yang ketakutan seperti ini. Rega segera menjauh, tangan yang awalnya hinggap di bahu Rima kini sudah dia amankan. Saya tidak menyentuhmu Rima, tenanglah. Saya keluar sekarang. Rega bangkit, keluar menjauhi Rima yang masih menunduk. Awalnya ragu ketika menutup pintu tapi, Rega pikir Rima hanya kaget, statusnya yang tiba-tiba berubah tanpa persiapan. Apalagi ulah dirinya yang tiba-tiba tidur di kamar Rima. Itu saja. Usai kejadian pagi hari yang mengganggu pikiran Rima juga Rega. Kini rumah ini kembali hangat dengan kehadiran Rafa dan juga Anis. Rafa yang terkejut sebab tiba-tiba terbangun di rumah Anis bukan di rumah omnya. Hanya bisa diam dan menunjukkan raut bingung. Akhirnya Anis segera membawa Rafa ke rumah Rega agar anak itu tidak menangis meskipun dia yakin Rafa tidak akan menangis. Mamah, pekik Rafa langsung menyalami Rima dan naik dalam gendongannya. Rafa disambut senyuman hangat Rima yang memeluknya. Sebenarnya Rima sangat merasa bersalah pada Rega dengan apa yang terjadi subuh tadi.
Tapi, saat hendak meminta maaf ternyata Rega sudah tidak ada di dalam rumah padahal ini hari libur. Rafa tidak mengganggu seisi rumah kan? Tanyanya pada Anis yang sibuk meracik jus kesukaannya di dapur. Tidak, Rafa baik kok. Cuma sayang Anis kedinginan sepanjang malam. Anis terkikik mengingat malam tadi tidur Rafa terusik sebab kipas di dalam kamarnya mati. Kebiasaannya persis Bang Rega. Gak bisa tidur tanpa kipas. Mau hujan badai angin ribut kipas jalan terus. Tiba-tiba tangan lentik nan halus Anis yang sedang meracik jus berhenti sesaat. Atau jangan-jangan Rafa anaknya Bang Rega? Tanyanya. Rima terdiam. Tubuhnya kaku. Lemas rasanya saat Anis berbicara seperti itu. Menyenggol masalah ayah Rafa. Rima tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun dia sangat membenci orang yang membuat hidupnya hancur seperti ini. Meskipun Rima tidak tahu siapa orangnya, Rima tidak akan pernah memaafkannya. Hahaha, Anis bercanda kak. Mukanya jangan tegang gitu dong. Sekarang kan Rega emang ayahnya Rafa. Meskipun ayah sambung tapi kebiasaannya kok bisa mirip gitu ya. Apa mantan suami Kak Rima dulu mirip Bang Rega? Tidak ingin pembicaraan ini berlanjut. Rima segera mengeluarkan es batu di dalam freezer kemudian meletakkannya dekat buah yang Anis sedang potong-potong. Ini es batunya. Wah Anis, cincinmu bagus sekali, ucap Rima memuji cincin yang melingkar pada hari tengah Anis. Oh ini cincin berhadiah dari Ciki Bang Bima, daripada dibuang ya udah aku pakai aja. Cocok ya? Iya cocok banget. Rima sengaja mengalihkan perhatian Anis. Tidak ingin remaja itu mengusik kehidupan masa lalunya. Mamah, Rafa juga mau jus. Ponakan Aunty mau jus juga. Mau jus apa nanti Aunty bikinin? Seru Anis bersemangat. Mangga. Oke sebentar lagi jus mangga akan segera datang. Rima menarik tipis sudut bibirnya. Dalam kepalanya sibuk memikirkan bagaimana nanti saat dia bertemu dengan Rega. Rima terlanjur malu. Tapi dia juga kesal sebab Rega nyelonong masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Tapi mau bagaimanapun Rima harus segera meminta maaf karena dia dengan lancangnya menendang Rega. Hari ini Rima akan memasak spesial sebagai permintaan maaf juga terima kasih karena Rega mengerti akan perasaannya waktu itu hingga Rima mampu untuk menguasai dirinya lagi. Anis juga lama bermain di rumah ini. Dia bosan katanya seharian main handphone di rumah terus, makanya dia lebih memilih main dengan Rafa di halaman belakang dengan kelinci peliharanya. Hari sudah semakin sore. Anis dan Rafa pun sudah kecapean bermain sampai tertidur di ruang tamu. Sedangkan Rima masih sibuk dengan pekerjaan rumah yang tidak ada habis-habisnya. Suara mesin mobil berhenti di pekarangan rumah. Itu mobil Rega. Rima sangat hafal. Tapi, kenapa degup jantungnya sangat berbeda? Rima juga mendadak memperhatikan penampilannya yang baru selesai mandi usai memasak dan beres-beres dapur. Rima mendekatkan hidungnya ke sela ketiak kemudian kepalanya menggeleng. Tidak bau kok. Tanpa sadar perilaku Rima saat ini seperti seorang istri sungguhan yang menyambut kepulangan sang suami. Tapi kali dipikir-pikir ini semua memang sungguhan. Tidak ada rekayasa sama sekali. Pintu rumah terbuka dengan lebar. Rega baru saja pulang dari kesibukannya. Entah dari mana yang jelas Rega sengaja memberikan ruang untuk Rima. Rega tidak ingin setelah kejadian tadi pagi akibat ulahnya yang menyelinap itu membuat Rima tidak bisa dekat dengannya lagi. Tapi ternyata Rega salah. Rima sama sekali tidak mengungkit masalah pagi tadi. Ibu dari satu anak itu justru memasak makanan yang cukup spesial untuk pernikahan mereka. Masak banyak hari ini? Tanya Rega sudah duduk anteng di kursinya.
Iya, Anis ada di sini. Rima sibuk dengan pekerjaannya. Oh, ternyata untuk Anis, gumam Rega. Malam ini kamu dan Rafa tidur di kamar saya bisa. Celetuk Rega saat setelah memperhatikan Rima yang sudah tenang. Gerakan tangan Rima terhenti. Jujur saja Rima tidak bisa. Tadi saja ketika bangun dengan keadaan begitu Rima tidak bisa mengendalikan dirinya. Apalagi nanti harus satu kamar dengan laki-laki ini. Apa Rima bisa menguasai dirinya dengan baik? Seharusnya Rima memikirkan ini sebelum menikah. Jiwanya ternyata belum mampu untuk terlalu dekat dengan laki-laki. Tidak bisa, kenapa? Tanyanya karena Rima masih belum menjawab. Bibir itu seolah kaku untuk mengeluarkan suara. Bisakah? Tidak ada jawaban lain, Rima sekarang sudah jadi istri Rega. Dia harus menuruti keinginan pria itu. Baguslah, kalau tidak, tadinya aku akan membeli kasur yang lebih besar di kamar bawah. Rima terhenyak, sepertinya tidak perlu repot-repot Kak. Hari demi hari Rega dan Rima lalui seperti biasanya. Awalnya mereka bertiga tidur bersama. Namun, lambat laun Rega mulai membuatkan kamar untuk Rafa di sebelah kamar miliknya di lantai 2 tentu saja lengkap dengan kipas anginnya. Awal-awal memang terasa kaku tidur di kamar yang sama dengan orang lain. Rega bahkan pernah memilih tidur di sofa karena Rima yang masih belum bisa satu ranjang dengannya. Rima kagum. Rega tidak rewel masa sekali urusan ranjang. Hampir beberapa bulan menikah. Semua berjalan dengan baik. Mereka berdua kembali menjalani hidup seperti biasa. Rima dengan kesibukannya membereskan rumah juga mengurus Rafa dan suaminya Rega yang juga sibuk bekerja. Pulang setiap malam, Rima selalu menyambutnya seperti biasa. Namun, yang berbeda hanyalah interaksi Rafa dan Rega yang semakin dekat. Anak itu benar-benar jatuh hati pada Rega. Rega yang selalu menyempatkan satu hari di setiap minggunya untuk bermain dengan Rafa membuat Rima senang meski dia harus kena omel Gina setiap kali ibu mertuanya itu datang untuk berkunjung. Entah kenapa, Gina masih saja sensi setiap berdekatan dengan Rima juga Rafa. Padahal dia yang menikahkan mereka berdua. Saat ini Rima tengah melipat pakaian di kamar Rega yang telah menjadi kamarnya juga sekarang. Setelah selesai mengurusi dapur, Rima lanjut untuk membereskan pakaian di dalam lemari Rega yang mulai berantakan padahal ini sudah larut malam tapi Rima masih belum bisa tidur sebab Rega belum juga pulang dari kantornya jadilah sekarang Rima memilih untuk melipat pakaian Rega alih-alih tidur. Pintu kamar terbuka, Rima menoleh. Ternyata Rega sudah datang. Laki-laki menyimpan jas, dasi dan kaos kaki ke keranjang kotor. Buru-buru Rima bangkit dan menghampiri Rega untuk membawa tasnya. Mau teh hangat atau susu? Tanya Rima sambil menyimpan tas Rega pada tempatnya. Susu. Pergerakan Rima terhenti. Dia berbalik ke arah Rega yang mulai membuka kancing kemejanya. Iya, susu coklat panas. Oh, kirain. Tangan Rega dengan santai mengambil handuk kering dari lemari. Teh hangat saja, jawabnya seraya melangkah ke kamar mandi. Badannya capek sekali. Jujur saja menjadi kepala keluarga cukup menguras energinya. Dulu, jika pekerjaannya ada yang salah atau malah rugi, Rega tidak terlalu panik. Rega bahkan pernah mengalami kebangkrutan sampai harus menjual beberapa aset miliknya. Tapi sekarang, Rega sudah punya tanggungan, istri dan juga anaknya. Rega tidak ingin membuat Rima dan Rafa susah. Sebisa mungkin Rega harus mencukupi semua kebutuhan mereka. Meskipun Rima dan Rafa tidak pernah memintanya untuk dibelikan ini itu tapi tetap saja Rega tidak ingin hidup Rima semakin susah.
Apalagi Rafa yang sebentar lagi akan masuk ke sekolah dasar. Masalah hubungannya dengan Rima, Rega tidak terlalu mempermasalahkan itu. Rima sudah mau mengurusnya, semua keperluannya saja itu sudah cukup bagi Rega. Tapi, yang namanya laki-laki, Rega kerap kali menahan diri ketika dirinya sedang sensitif. Beberapa kali terbesit ingin menggauli Rima, tapi urung kembali mengingat saat malam pertama mereka Rima begitu ketakutan. "Ini tehnya, Kak." Rima meletakkan teh hangat dengan asap yang masih mengepul sedikit di nakas samping tempat tidur. "Terima kasih." Rega langsung menerimanya. Menyeruput sedikit teh buatan Rima hingga kerongkongannya terasa hangat. Kini posisi Rega tengah bersandar di kepala ranjang. Sedangkan Rima masih harus melipat beberapa pakaian milik Rega di sofa. "Tadi siang dari desa ibu telpon," ucap Rega tiba-tiba. Rima yang tengah memasukkan baju Rega ke lemari lantas mendekati Rega ke kasur. "Ada apa? Ibu sakit lagi?" tanyanya panik. Rega menggeleng, dia menepuk kasur di sebelahnya, memberikan ruang agak luas supaya Rima tidak perlu merasa risih. Akhirnya Rima menempati posisi yang Rega tepuk tadi di sampingnya. "Keadaan ibu sudah membaik, tapi dia rindu sama kamu juga, Rafa. Mau telepon sekarang?" Rima menggeleng, "Tidak, ibu pasti sedang istirahat." Rega mengangguk membenarkan. "Sudah berapa lama kita menikah?" tanya Rega tiba-tiba. Dia mengalihkan topik supaya Rima tidak berlarut memikirkan sang ibu. 5 bulan, jawab Rima ragu. Rega mengangguk, dia melepaskan kaos yang dia kenakan sebelum tidur kemudian menyalakan kipas angin. Kebiasaan dari kecil yang persis sekali mirip Rafa. Meskipun sudah lama menikah dan satu kamar, tetap saja Rima selalu terkejut dengan kebiasaan Rega yang selalu membuka baju saat tertidur. "Gerah," katanya. "Saya belum pernah merasakan kamu, Rima." Rega menatap Rima begitu dalam. Sedangkan Rima, dia malam menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkelana jauh. Napas Rima tidak teratur begitu mendengar perkataan Rega. "Maaf." Hanya itu yang mampu dia ucapkan. Rega tidak pernah memaksanya. Sentuhan fisik mungkin hanya sekedar pegangan tangan atau berpelukan, itu pun tidak sengaja ketika bangun tidur. "Tidak perlu minta maaf, aku juga tidak memintanya. Tapi, apa boleh aku bertanya satu hal?" Rima mengangguk pelan. Bada bicara Rega begitu serius. "Rafa sudah tidur." Kening Rima mengernyit. "Sudah. Tentu saja Rafa susah tidur. Ini sudah hampir tengah malam. Apa Rega akan bertanya itu saja? Kenapa nada bicaranya serius sekali?" "Syukurlah." Rega mencoba untuk menggenggam tangan Rima yang mendadak dingin sekali. "Rima," panggilnya. "Iya. Apa dulu mantan suamimu memberikan kekerasan seksual?" Mendadak suasana begitu sunyi. Tidak terdengar jawaban apapun dari Rima. Rega rasa tangan Rima akan beku saking dinginnya. "Bukannya apa aku bertanya seperti itu. Tapi Rima, kamu selalu ketakutan setiap kali aku mencoba mendekatimu. Sampai akhirnya aku lelah dan memberikan ruang untukmu." Rega memang bertanya tapi, nadanya sama sekali tidak ada rasa penasaran. Raut wajahnya juga berubah kentara menatap kedua mata Rima dalam. Rima hanya bisa diam. Dia bingung ingin menyuarakan isi hatinya tapi tidak bisa. Apa Kak Rega ingin meminta hak? Alih-alih menjawab, Rima malah memberikan pertanyaan tidak terduga. "Kalau Kak Rega mau, malam ini Kak Rega bisa mengambilnya," lanjut Rima. Rega memandang Rima intens. Sedangkan Rima, dia sama sekali tidak bisa menatap balik Rega usai tawaran yang diberikannya beberapa menit lalu. Rega menghembuskan napas pelan. Bukan ini yang dia inginkan. Bukan begitu Rima.
Untuk saat ini aku masih bisa menahannya. Tolong jawab dengan jujur. Aku lihat ini bukan hanya sekadar rasa takut saja. Kamu seperti orang yang trauma dengan sentuhan pria. Rega memandang Rima seolah pria itu sudah tahu kehidupan masa lalu Rima. Rima menunduk, dia melepaskan genggaman tangan Rega dan meremat tangannya sendiri. Anggap saja begitu, jawab Rima. Jadi benar atau tidak? Ya. Rega mengusap wajahnya berkali-kali. Jawaban yang tidak dia harapkan sebelumnya. Tidurlah, ini sudah malam. Rega merebahkan tubuhnya. Tunggu, aku serius dengan tawaranku tadi Kak. Rega kembali membuka matanya. Dia bangkit kembali duduk dan mencondongkan tubuhnya ke arah Rima. Rega tahu Rima sedang menahan napasnya. Itu artinya Rima masih belum bisa menerima dirinya. Tangan Rega terangkat menyentuh pipi Rima, mengelusnya kemudian mencium pipi Rima cukup lama. Malam ini itu saja. Sepertinya aku harus mendekatimu step by step. Maaf pembicara malam ini membawa luka lama. Perkataan terakhir dari Rega sebelum dia terjun ke alam mimpi. Rima hanya bisa bengong sembari memegang pipinya yang lembab semalaman karena dicium Rega. Jujur saja, tidur berdua dengan laki-laki masih membuat Rima takut. Namun, sebisa mungkin Rima harus mengatasi hal ini. Biarpun pernikahan ini terkesan main-main tapi, Rima dan Rega tahu pernikahan ini akan mereka jalani sebagaimana mestinya. Rima juga harus banyak-banyak terima kasih, sebab kehidupannya dengan Rafa berangsur baik. Ibu dan bapak Rima juga kembali memiliki hubungan dengannya meskipun tidak sama seperti dahulu. Meskipun begitu Rima tetap bahagia. Tahun depan Rafa akan masuk SD. Mau disekolahkan kemana? Tanya Rega. Tangannya sibuk mengetik di keyboard laptop. Hari ini libur tapi, Rega masih harus menyelesaikan tugas yang belum selesai. Jadilah, pagi harinya dia nikmati di atas balkon sembari bekerja dengan ditemani camilan buatan Rima. Tak lupa juga teh yang masih mengeluarkan asapnya. Tidak tahu Kak, Rima tidak terlalu tahu daerah sini, jawab Rima. Dia sibuk menyemprotkan sedikit air pada tanaman di atas pot. Rumah Rega yang memang banyak sekali tumbuhan membuat Rima harus rajin-rajin merawatnya. Kalau tidak, tumbuhan itu akan banyak ulat, kekeringan, busuk atau bahkan mati. Biar mudah, aku akan sekolahkan Rafa di sekolah yang sama dengan Anis. Di sana SD, SMP dan SMA disatukan. Namun, dengan gedung yang berbeda bagaimana? Bagaimana Kak Rega saja? Rega mendengus, kamu ini, dulu Rafa ingin aku sekolahkan malah marah-marah. Sekarang malah bilang terserah. Iya, dulu kan beda. Kak Rega bukan siapa-siapa kami makanya Rima risih terima itu dari Kak Rega. Rima meletakkan penyiraman tanaman di sudut balkon. Entah sejak kapan percakapan mereka tidak secanggung dulu. Rima mulai berani membuka diri meskipun hanya sedikit dan Rega juga selalu menyambut ucapan Rima. Dan itu membuat Rima nyaman. Kadang Rima juga khawatir. Kalau dia tidak melakukan apapun dan terus seperti ini apa yang akan terjadi nanti. Kalau suatu saat Rega akan membuang Rima juga Rafa bagaimana? Bagaimanapun mereka berdua menikah tanpa cinta. Bisa saja Rega menemukan perempuan baru yang lebih cantik dan pintar dari Rima. Rima bisa apa? Jadi sekarang gak risih. Rega menutup laptopnya. Mencoba memfokuskan diri pada istrinya. Gak terlalu tapi. Rima menghentikan ucapannya. Tapi masih ada batasan begitu. Lanjut Rega. Dia gemas dengan Rima. Rima selalu saja menganggap dia tuannya. Dan Rega tidak suka itu. Jangan menunduk terus. Kamu sekarang istriku.
Meskipun Rafa masih panggil aku Om, kamu tetap sudah menjadi istriku. Rima mengangkat wajahnya, kemudian mengangguk patuh. Hal itu yang membuat Rega menyunggingkan senyumannya. Rega melangkah menghampiri Rima. Sekarang mereka berdua tengah sibuk melihat Rafa yang berlarian mengejar kelinci kemudian membawanya pada rumah-rumahan yang Rafa buat di halaman belakang untuk bermain. Rumah-rumahan berbentuk tenda itu minggu lalu Rega buatkan untuk Rafa ketika mereka tengah bermain di halaman belakang. Kamu tahu Rima, dulu sekolah saya pernah ngadain kemah satu kelas. Tiba-tiba Rega bercerita. Namun, nada bicaranya berubah menjadi sedikit lebih datar dan berat. Benarkah? Tanya Rima penasaran. Iya, kemarin saya bertemu salah satu teman yang ikut kemah waktu itu. Dan kamu tahu apa yang lebih mengejutkan? Rega sengaja menggantung perkataannya. Dia masih menikmati raut penasaran dari wajah Rima meskipun tidak begitu kentara. Apa? Ternyata tempat kita kemah waktu itu tepat di desa tempat tinggal kamu, tepatnya tahun. Rega menyebutkan tahun ketika mereka melangsungkan kemah untuk merayakan kelulusan waktu itu. Mendadak semuanya senyap. Rima mematung, kepalanya sibuk mencerna sesuatu. Tahun itu, tahun di mana Rima kehilangan hal paling berharga yang dia miliki. Tahun yang menjadi kesialan terbesar dalam hidup. Tahun di mana kehidupan masa remajanya berubah drastis. Rega mencoba menyadarkan Rima dari lamunannya. Namun, Rima masih tetap bergeming. Sibuk dengan kemelut di kepalanya. Apa ada yang salah dengan ucapan Rega barusan sehingga Rima malah merespon ceritanya seperti ini? Tentu saja jiwa Rima kembali menariknya dalam kubangan hitam itu. Rima, kamu baik-baik saja. Rima mengerjap. Oh, aku baik-baik saja Kak. Maaf sepertinya aku harus menyetrika beberapa baju yang sudah kering di bawah. Rima berlalu begitu saja. Pergi meninggalkan Rega yang memandangnya rapuh. Sorot mata Rega begitu dalam memandang setiap pergerakan Rima yang melangkah menjauhi dirinya. Rega tahu Rima menghindarinya. Padahal dia cukup antusias ketika mendengarkan hal kemah barusan tapi, masa lalu yang buruk itu jauh lebih mendominasi pikiran Rima daripada cerita berkemah itu. Padahal aku belum menceritakan semuanya. Rima, sebenarnya ada hal yang ingin aku ceritakan selain suasana kemah yang menyenangkan tapi, kamu juga belum mau terbuka denganku. Ternyata kita masih dua orang asing yang hidup satu atap. Mencoba menjadi pasangan selayaknya. Aku baru saja ingin bercerita tentang kegundahanku selama ini sekaligus aku ingin meminta maaf kepadamu yang mungkin tidak akan pernah kamu maafkan. Tutur Rega dengan tangan yang mengepal menggenggam sebuah kalung yang sempat dia renggut bersamaan dengan hal yang berharga milik Rima juga lembaran hasil tes DNA dirinya dengan Rafa yang diam-diam dirinya lakukan. Ternyata kamu wanita yang selama ini aku cari Rima. Kenapa kamu terus-menerus berbohong? Melihat sikap juga fisik Rafa yang semakin besar semakin mirip dengannya tentu saja Rega curiga. Ditambah selama ini Rima tidak pernah menceritakan tentang mantan suaminya. Beberapa kali Rega menyenggol pembahasan tentang itu seperti tadi malam, mencoba memancing Rima agar dia menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Namun, Rima malah membalikan topik dengan masalah dirinya yang belum memenuhi kewajiban sebagai istri. Rega sama sekali tidak syok. Sebelum menikah pun dia sering melihat gelagat Rafa yang persis seperti dirinya. Apalagi usai Rega menikahi Rima di desa, rasa penasaran Rega semakin bertambah. Dan ternyata memang benar, Rafa adalah anak kandung dirinya. Malam buruk yang pernah dia alami ternyata merusak kehidupan seseorang.
Apa tidak ada kesempatan untuk Rega untuk memperbaiki semua setelah Rima tahu yang sesungguhnya? Apa yang sekarang harus Rega lakukan? Menceritakannya pada Rima kalau dirinya sudah adalah pelaku dari semua ini atau malah memendamnya dan sibuk menjalani kehidupan dengan topeng yang Rima ciptakan padahal sebenarnya sudah dirinya ketahui. Bersambung.